Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita masih di buku 6A, tema 2 persatuan dalam perbedaan. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di tema 2 subtema 1 ya, pendamping pembelajaran 3 ya. Di subtema 1 ini tentang rukun dalam perbedaan, dan akan kita mulai dari muatan pelajaran atau muatan pembelajaran IPA KD 3.3. Oke, adik-adik sekalian bisa dilihat di sini ya. Yaitu tentang cara tumbuhan melindungi diri. Nah, pada pelajaran sebelumnya ya, adik-adik semua telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan ya. Misalnya ada tumbuhan yang berada di daerah kering, daerah basah, dan seterusnya ya. Jadinya masih ketinggalan, mungkin bisa dilihat ya di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6 ya, yang pembelajaran 2 kemarin. Oke, jadi selain penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan juga memiliki ciri khusus ya. Ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa ya. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, contohnya apa aja di sini ya, bisa kita lihat adik-adik sekalian ya, di halaman 88 ya. Ada tumbuhan yang memiliki duri ya, tumbuhan yang memiliki duri. Jadi duri itu bisa ada pada batangnya, contohnya pada bunga mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak putri malu. Lah itu dia durinya ada di bagian batang. Kemudian ada juga duri yang berada pada buahnya ya, duri yang ada pada buahnya. Ini terlalu jauh Dede ya. Misalnya buah durian ya, durian itu alat pelindung dirinya itu berupa duri tapi ada di buahnya. Kalau salak itu ada di batangnya, salak mawar itu ada pada batangnya. Itu ya untuk perlindungan diri yang pertama dengan memiliki duri. Kemudian yang kedua ada yang memiliki rambut halus atau sering kita sebut dengan gelugut ya. Itu biasanya pada tebu dan juga bambu. Nah, itu punya gelugut. Ya, jagung juga ya. Selain itu ya, fungsi gelugut atau fungsi rambut halus itu adalah dapat menimbulkan rasa gatal. Kalau adik-adik sekalian biasanya megang bambu, ada yang gelugutnya itu kalau disentuh itu dia akan merasakan gatal. Nah, ini ya untuk melindungi diri. Kemudian selain itu ada juga alat perlindungan diri pada tumbuhan, yaitu memiliki daun yang tajam ya. Misalnya pada nanas, lidah buaya, dan juga kaktus itu memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga fungsinya sama untuk melindungi diri dari pemangsa ya. Kita lihat di sini gambarnya nanas, kemudian ini daun lidah buaya ya. Kemudian ini daun yang menyerupai duri pada kaktus. Selanjutnya yang nomor 4 menghasilkan getah ya. Menghasilkan getah itu contohnya ada sawu, pepaya, karet, mangga ya. Nangka itu menghasilkan getah ya jika tergores. Lah ini getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan tidak berani memakannya. Nah itu ya. Ini contoh yang menghasilkan getah ya pada pohon karet. Kita lanjut yang kelima, cara perlindungan diri pada tumbuhan itu dengan menghasilkan racun ya. Contohnya tumbuhan kecubung sama tumbuhan jarak. Jadi kedua tumbuhan ini ya, jarak dan juga kecubung, nah itu mengandung racun. Bahkan dapat mematikan bagi hewan yang memakannya ya, bisa mematikan hewan yang memakannya. Nah, jadi efek yang ditimbulkan itu jika dikonsumsi
bisa mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan bahkan bisa halusinasi ya adik-adik sekalian ya. Jadi makanya kita berhati-hati ya, jangan sampai kita mengkonsumsi atau makan buah kecubung atau tumbuhan kecubung ya. Dilihat ini gambarnya seperti ini ya, ini kecubung, ini jarak. Nah, itu adik-adik sekalian, langsung saja ya, setelah kita pelajari materinya, kita ke ayo berlatih ya. Nomor 1, contoh tumbuhan yang memiliki duri ya, ini 1A ya. Contoh tumbuhan yang memiliki duri pada batang untuk melindungi diri adalah mawar dan rotan ya. Sebenarnya ada lagi ya, bougainville itu juga ada durinya ya. Lanjut kita ke bagian B. Duri pada tumbuhan kaktus berfungsi untuk, jawabannya adalah melindungi diri serta mengurangi penguapan. Kemudian yang bagian C, sebagai bentuk perlindungan diri dari pemangsa, tumbuhan bambu memiliki rambut halus atau gelugut pada batangnya. Kemudian yang bagian D, peranan getah karet bagi tumbuhan karet adalah sebagai pelindung diri dari pemangsa ya, pelindung diri dari pemangsa. Lanjut ke bagian E, bentuk perlindungan diri yang dimiliki oleh tumbuhan kecubung adalah, tadi udah kita bahas ya, yaitu menghasilkan racun jika dimakan pemangsanya ya, bisa menimbulkan mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, bahkan halusinasi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan alat perlindungan diri yang dimiliki oleh tumbuhan berikut. Yang A, ini adalah salak ya adik-adik sekalian, gambar salak. Kemudian yang B, ada gambar nangka. Nah, kira-kira alat perlindungan dirinya apa? Nah, ini untuk salak. Salak itu tadi udah dibahas juga ya. Alat perlindungan dirinya berupa duri pada batangnya. Sedangkan untuk yang bagian B, nangka. Nangka itu alat perlindungan diri berupa getah yang lengket. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Pada pembelajaran 1, kalian telah membuat laporan hasil pengamatan tentang adaptasi tumbuhan. Presentasikan hasil tersebut dalam diskusi kelas. Lah, adik-adik bisa dipresentasikan ya. Silahkan dibuat laporan. Misalnya adik-adik membahas tentang tumbuhan kaktus. Ini adik-adik sekalian ya. Contohnya misalnya tumbuhan kaktus, adik-adik bisa membuat laporan ya. Jadi ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari tumbuhan kaktus itu ya. Batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Kemudian daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Nah, selanjutnya akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Lah, itu adik-adik bisa dipresentasikan ya. Judulnya mungkin kaktus. Ciri-cirinya seperti apa? Habitatnya di mana? Lah, itu bisa dibuat laporan ya adik-adik sekalian ya, bisa dibuat laporan untuk menjawab soal nomor 3 ya, dipresentasikan. Setelah dibuat laporan, dipresentasikan tentang kaktus tadi misalnya, seperti itu ya, adaptasi tumbuhan kaktus. Oke, selanjutnya kita ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia di halaman 90 ya. Ini menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Ini sebenarnya juga sudah ya adik-adik sekalian. Jadi teks itu memiliki informasi penting ya. Sebuah teks itu memiliki informasi penting. Nah, informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Dan juga kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya tersebut, kita dapat mencari jawaban. Nah, sekaligus kita akan menemukan informasi penting dari teks tersebut. Nah, informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ya, peta pikiran itu akan membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Nah, ini contohnya kita diminta untuk menemukan informasi penting suatu teks dan menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Ya, ini buatlah kelompok 4-5 temanmu, kemudian cari teks sejarah tentang tokoh yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi. Ya, kemudian fotokopi atau cetak teks yang sudah kamu temukan. Tempelkan teks tersebut di kertas A3, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam bentuk peta pikiran ya, tambahkan gambar tokoh yang berperan. Nah, ini
Di sini sebenarnya kemarin juga sudah ada ya adik-adik, ini saya berikan contoh saja ya. Untuk menemukan informasi penting dari suatu teks dengan menggunakan peta pikiran ya. Di sini kemarin sudah ada lah, ini ya adik-adik sekalian ya. Ini contohnya ada teks penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini misalnya ya. Ini kemarin sudah kita bahas. Jadi ini ada teksnya, contohnya ini ya. Ini teksnya, kemudian adik-adik nanti potong teksnya. Tentang ini dipotong, ditempel di kertas A3. Selanjutnya nanti di bawahnya dibuatkan informasi pentingnya dalam bentuk peta pikiran ya, dalam bentuk peta pikiran. Lah ini teksnya ya, dicari informasi pentingnya kemudian dibuat dalam bentuk peta pikiran. Lah ini teks ini kemarin juga sudah saya buat peta pikiran. Contoh peta pikirannya di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian untuk peta pikiran dari teks tersebut. Ini ya adik-adik sekalian ya contoh peta pikirannya. Jadi teks tadi atau teks yang sudah kita cari yang berhubungan dengan tokoh yang berperan dalam pembuatan teks proklamasi dicari ya, contohnya seperti tadi, kemudian dipotong, ditempel kertas A3, kemudian bawahnya dibuatkan seperti ini. Ini juga hampir sama sebenarnya. Jadi judulnya apa, kemudian informasi pentingnya apa saja. Di sini ada 4 buah informasi penting yang saya tuliskan ya. Ini adik-adik sekalian, ini hanya sebagai contoh ya. Oke, mungkin itu adik-adik sekalian untuk pendamping pembelajaran 3 ya. Untuk pendamping pembelajaran 4 akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.